Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat PGRI. Senang sekali kita bisa hadir kembali di sini dalam podcast APKS dan SLCC PGRI Kabupaten Lebak. Kali ini saya Rini Astuti dari SLCC PGRI Kabupaten Lebak ditemani dengan rekan saya Lestari Kurniawati dari APKS Lebak. Kali ini kita akan hadir membawa keresahan sekaligus harapan terkait dengan pendidikan inklusi. Kita tahu bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar tanpa ada batasan, tanpa juga ada diskriminasi. Hari ini kita akan berbincang hangat, egaliter dan juga penuh makna tentang bagaimana sekolah bisa jadi rumah yang ramah untuk semua. Mari kita buka percakapan ini dengan semangat kebersamaan, karena pendidikan inklusi bukan hanya isu, tapi masa depan yang harus kita wujudkan bersama. Hari ini tema besar kita adalah kelas tanpa tembok. Nah, pada hari ini kita kehadiran dua narasumber hebat yang akan membersamai kita selama beberapa waktu ke depan. Silakan Bu Tari, perkenalkan narasumber hebat kita. Terima kasih Bu Rini. Sahabat PGRI Kabupaten Lebak, mari kita berkenalan dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang sudah tampan, sudah cantik, insya Allah membawa kesegaran dan pencerahan bagi kita semua. Keresahan-keresahan di luar sana, mudah-mudahan hari ini terjawab ya Bapak Ibu hebat. Izin Bu Ilma, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Bu Tari, harus ada cantiknya ya Bu Tari sama iya, Bu tampannya. Ilma cantik. Iya, siap. Perlu diulangi lagi. Diulangi lagi. Assalamualaikum sahabat PGRI, perkenalkan nama saya Ima Ilmayati. Sehari-hari saya bekerja di BPMP Banten sebagai Widya Prada. Tugas saya membersamai satuan pendidikan serta dinas pendidikan untuk melakukan upaya penjaminan mutu agar dapat menciptakan pendidikan yang bermutu untuk semua. Seperti itu Bu Tari. Nah, Bapak Ibu guru hebat di luar sana, boleh nanti sewaktu-waktu mengundang Bu Ilma ke sekolahnya, kita kolaborasi bermitra bagaimana caranya menggali potensi di sekolah kita, menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas seperti Bu Ima ini. Terima kasih Bu Ima. Tak lupa tentunya yang paling tampan di antara kita bertiga nih. Siapa dia? Silahkan Pak memperkenalkan diri. Baik, Bu Tari, Bu Ima, dan Bu Rini. Saya Muhammad Abdullah Van Faisa, biasa dipanggil Pak Ivan. Sehari-hari aktif mengajar di Sekolah Khusus Negeri 01 Lebak. Kemudian saya juga saat sekarang diberi amanat sebagai guru pendamping bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kabupaten Lebak. Selain daripada itu, saya juga membersamai teman-teman guru yang akan menjadi guru pembimbing khusus di ULD yang ada di Provinsi Banten, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ivan. Ini potensi Provinsi Banten ya, karena Pak Ivan GPK yang semoga ilmunya juga bisa menularkan ilmunya ke rekan-rekan guru di sekolah-sekolah. Amin. Terima kasih. Ya, Pak Ivan dan Bu Ima, ini sebetulnya kita sudah merekap beberapa pertanyaan, keresahan-keresahan dari guru-guru di Kabupaten Lebak khususnya terkait dengan pendidikan inklusi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan kita sampaikan begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan podcast kita kali ini bisa membuka kembali pengetahuan kita terkait dengan inklusi. Nah, Pak Ivan, seringkali nih kita menganggap bahwa siswa inklusi itu hanya anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik saja. Nah, padahal sebenarnya kita ingin tahu spektrumnya seluas apa sih anak-anak inklusi ini, dan apakah mencakup aspek mental, emosional, atau bagaimana? Silakan Pak Ivan. Ya, benar Bu Rini, bahwasannya di tengah masyarakat stigma bahwasanya pendidikan inklusi itu untuk anak berkebutuhan khusus itu tidak salah. Tetapi sebenarnya pendidikan inklusi itu adalah pendidikan yang mampu mengakomodir semua kebutuhan. Jadi ketika kebutuhan tentang
keterbatasan yang dimiliki oleh anak. Nah, keterbatasan yang dimiliki oleh anak ini tidak hanya di keterbatasan fisik saja, tetapi ketika misalkan di sini di Lebak sendiri ada anak yang bersekolah dari luar Lebak. Nah, itu harus diakomodasi juga dengan penggunaan bahasa-bahasa di sekolah oleh guru yang mungkin berbahasa Indonesia seperti itu. Jadi pendidikan inklusi itu mengakomodir semua kebutuhan murid, mulai dari kebudayaannya juga, ras, sosial, dan agama, dan juga tidak tertutup kemungkinan juga kebutuhan-kebutuhan dari fisik maupun emosional anak. Begitu Bu Rini. Wah, luas sekali ternyata ya. Inklusif itu tidak terbatas hanya keterbatasan fisik serta emosional juga, tapi ternyata dari ras, agama dan lain sebagainya itu termasuk inklusi. Terbuka kan sekarang Bapak Ibu semua? Selanjutnya Bu Tari. Baik, terima kasih banyak Bu Rini yang cantik juga. Takut ngiri ya kalau cuma Bu Ima di sini. Bu Ima, ini menarik nih. Diskusi kita Bapak Ibu akan sangat hot sekali sepertinya. Kembali ke masalah yang tadi sudah menyambung pernyataan dari Bu Rini. Bagaimana sebenarnya Bu Ima, kepala sekolah, guru, dan ekosistem pendidikan di satuan pendidikan tentunya bisa menciptakan lingkungan sekolah yang benar-benar inklusi. Jadi tidak hanya integrasi nih antara anak reguler dan istimewa dalam satu ruang yang sama, tapi seolah-olah terpisah gitu dunianya antara satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana caranya kami sebagai pihak yang secara di lapangan itu adalah praktisinya, seperti itu istilahnya, bisa merangkul dan benar-benar bisa melaksanakan dan menciptakan lingkungan yang betul-betul inklusi di sekolah kami. Demikian Bu Ima. Luar biasa nih ya pertanyaannya Bu Tari, Bu Rini. Bagaimana menciptakan lingkungan yang inklusif di sekolah? Seperti itu ya, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan warga sekolah lainnya? Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ivan bahwa pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang bisa memberikan akomodasi bagi kebutuhan semua anak tanpa terkecuali. Artinya untuk dapat mencapai cita-cita tersebut, bagaimana caranya kita mewujudkan lingkungan yang bisa mengakomodasi semua anak. Nah, baru-baru ini terbit Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026, Bu Tari, Bu Rini, Pak Ivan, terkait budaya sekolah aman dan nyaman. Nah, ini tentu selaras dengan pendidikan inklusif ya. Selaras dengan pendidikan inklusif yang mana apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman. Aman dan nyaman di sini bukan hanya dari segi fisik, tapi juga dari segi psikis. Bagaimana caranya supaya setiap anak itu merasa diterima, supaya setiap anak itu tidak merasa terbebani, tidak dirundung juga oleh anak-anak yang lain itu. Seperti apa upayanya yang bisa kita lakukan? Yang pertama melalui tata kelola, yang kedua melalui edukasi warga, yang ketiga melalui warga sekolah di sini maksudnya ya. Yang ketiga melalui partisipasi semua ya, tanpa terkecuali, termasuk juga pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memfasilitasi terwujudnya sekolah aman dan nyaman, dan tentunya sekolah yang inklusif. Apa yang bisa kita lakukan melalui tata kelola, melalui deteksi dini terhadap potensi tindakan yang tidak diharapkan gitu ya, apakah itu tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual bahkan mungkin. Kemudian juga yang kedua, penyusunan kebijakan tentunya oleh tampuk tertinggi di sekolah yaitu kepala sekolah melalui tata tertib sekolah. Kemudian yang kedua melalui edukasi, apakah edukasinya itu kepada guru, kepada murid maupun kepada warga sekolah secara keseluruhan. Dan yang ketiga mengaktifkan partisipasi semua peran yang ada, termasuk peran orang tua, termasuk juga peran warga sekolah, pedagang di sekitarnya mungkin, kemudian juga murid tentunya ya. Salah satunya sebagai contoh bagaimana setiap anak bisa berpartisipasi
untuk bisa mewujudkan sekolah aman dan nyaman dan tentunya inklusif melalui program Sahabat Sebaya. Apa itu tugas Sahabat Sebaya? Mengenali, mendukung, bahkan membantu terwujudnya dan juga melaporkan bila mana mungkin ada tindakan pembulian misalnya dan seterusnya, sehingga lingkungan sekolah menjadi kondusif, minim tindakan-tindakan yang mungkin akan mengeksklusifkan sebagian dari anak sehingga anak itu merasa tidak nyaman untuk belajar di sekolah. Seperti itu kira-kira Bu Tari. Baik, berarti kolaborasi dari catur pendidikan ya. Sekali Betul. tepat. Catur pendidikan itu apa Iya. aja Bu Tari? Oke, bisa disebutkan satu persatunya. Satu. Mulai dari orang tua, Orang tua, oke, sekolah, sekolah, masyarakat, dan satu lagi dan satu lagi apa yo, Pak Ipan? Siswa ya. Siswa. iya. Betul. Nah, jadi catur pendidikan ini berperan kolaborasinya tidak hanya dari tata kelola, terus kemudian ada edukasi, sosialisasi, sehingga terciptanya lingkungan aman dan nyaman, tak lagi seperti minyak dan air terasa bergabung, tapi rasanya terpisah. Tidak lagi inklusi hanya sekedar menerima murid dari jalur afirmasi, tapi pada kenyataannya di kelas mereka tetap punya ruangnya masing-masing. Nah, ini menjadi PR kita bersama dan penjelasan Bu Ima sangat komprehensif sekali. Terima kasih Bu Ima. Ya, Bu Tari, betul sekali ya, sangat komprehensif sekali penjelasan tadi terkait dengan lingkungan belajar yang sudah siap, lingkungan belajar yang sudah kondusif untuk menerima anak-anak inklusi. Mungkin pertanyaan banyak sekali masyarakat di luar sana terkait bagaimana sih yang harus dilakukan oleh sekolah begitu ya. Pintu penyaringan masuknya seperti apa supaya sekolah ini bisa mempersiapkan bahwa kebutuhan anak-anak istimewa kita bisa terpenuhi dengan baik. Bagaimana Pak Ivan terkait hal tersebut? Iya Bu Rini, terima kasih. Yang pertama bahwasanya sebelum menerima anak berkebutuhan khusus di sekolahnya, maka sekolah harus mempersiapkan instrumen-instrumen identifikasi anak-anak yang ketika saat mendaftar ke sekolah itu teridentifikasi memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Dari identifikasi itu dilanjutkan dengan asesmen. Jadi sekolah mempunyai instrumen-instrumen asesmen yang dapat menghasilkan profil murid. Nah, nanti ketika telah didapat profil murid dari hasil asesmen, maka sekolah bisa memberikan layanan apa yang tepat kepada murid tersebut. Nah, menarik tadi dari profil tadi, maka sekolah bisa memberikan edukasi seperti yang disampaikan oleh Bu Ilma tadi, bahwasanya anak yang hadir di kelas kita ini adalah anak dengan hambatan misalkan penglihatan seperti itu. Jadi teman-teman sebayanya, para guru bisa memberikan edukasi kepada anak-anak, guru memberikan edukasi kepada anak-anak yang lainnya bahwasanya temannya mengalami hambatan penglihatan. Jadi jangan sampai ada pembulian terhadap teman-temannya tadi seperti itu yang mengalami hambatan penglihatan. Mungkin itu salah satu contohnya, Bu. Ya, ternyata memang diperlukan sekali ya asesmen diagnostik awal agar kita tahu anak-anak istimewa kita terfasilitasi dengan baik. Begitu ya Bu Tari ya? Sepakat nih Bu Rini, sepakat sekali. Termasuk pada saat program MPLS juga ya mungkin. Oh iya, ya, betul. edukasinya bisa betul, kita betul mulai sekali. dari program MPLS Bu Rini. Iya. Oh iya, menarik sekali Bu ya. Jadi memang pada saat MPLS itu kita sudah tahu nih siswa-siswa mana yang memang memiliki kebutuhan khusus yang harus difasilitasi tentunya ya dari sekolah gitu. Baik, selanjutnya nih Bu Ima, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ini juga pertanyaan yang sering sekali ditanyakan Bu ketika kami berkunjung ke sekolah-sekolah nih, terutama yang sudah kami rekap dari instrumen yang sudah kami sebar. Pertanyaannya adalah, Ibu, saya sering sekali menghadapi permasalahan anak yang memiliki hambatan penglihatan. Nah, kemudian kan treatmentnya akan berbeda dengan anak-anak yang memang tidak ada gangguan penglihatan tersebut. Sehingga guru harus menyiapkan berbagai macam perangkat nih untuk bisa memfasilitasi anak.
Tidak hanya gangguan penglihatan misalnya, di sini juga ada gangguan pendengaran, terutama di kelas-kelas rendah dan tinggi selalu ada yang mengalami itu, guru-guru hambatan, sehingga informasi tidak sampai utuh. Kemudian pertanyaannya, apakah yang bisa kita terapkan untuk bisa meng-create kurikulum di kelas itu bisa mengadaptasi, karena kan one size for all ya, kurikulumnya satu untuk semua. Tidak ada kurikulum atau struktur kurikulum khusus untuk anak-anak inklusi di sekolah reguler. Bagaimana menurut Ibu, apa nih tips and trick bagi para guru supaya anak-anak dengan keterbatasan tadi bisa terakomodir dengan baik di kelasnya? Apa yang harus mereka lakukan? Memang Bu Tari, Bu Rini, dan nanti mungkin Pak Ivan juga bisa menambahkan bahwa pada kurikulum pendidikan khusus itu ada istilahnya modifikasi, Bu Tari. Ya, ada istilahnya modifikasi, substitusi. Kalau substitusi itu bila mana mungkin ada anak yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran karena hambatan yang dimilikinya, maka materi maupun capaian pembelajarannya itu kita substitusi dengan capaian pembelajaran yang lain gitu, yang mungkin setara gitu. Kalau untuk anak-anak dengan hambatan penglihatan itu masih bisa mengikuti kurikulum anak-anak pada umumnya untuk semua mata pelajaran, terkecuali mungkin untuk mata pelajaran olahraga agak susah ya. Jadi memang perlu materi-materi yang adaptif untuk mata pelajaran olahraga, seperti misalkan mereka tidak mungkin melakukan sepak bola secara secara reguler, secara Terbuka biasa ya. gitu ya. Jadi bolanya itu harus dimodifikasi dengan apa? Dengan biasanya isinya itu diisi dengan bolanya itu diisi dengan kerencengan itu loh yang berbunyi. Kerenceng, iya, betul. Ya, jadi mereka bisa mengikuti Ya. bola itu dari asalnya suara bola Hmm. itu gitu. Itu terkait pembelajarannya untuk tunanetra atau anak dengan hambatan penglihatan. Lalu bagaimana dengan manajemen kelasnya gitu ya, pengelolaan kelasnya. Untuk anak dengan hambatan penglihatan, kita lihat dulu ketajaman visualnya. Kalau misalkan ketajaman visualnya ada yang dimulai dari 6/18. Apa itu maksudnya 6/18? Jika kita nih orang yang tidak memiliki hambatan penglihatan itu bisa melihat dalam jarak 6 meter, maka anak dengan hambatan penglihatan harus melihat dalam jarak yang lebih dekat lagi. Itu harus melihat dalam jarak yang lebih dekat lagi. Nah, artinya kita harus melakukan akomodasi dengan bagaimana menempatkan anak di kelas, posisi duduknya seperti itu. Lalu agar mereka juga mobilitasnya bisa lebih memadai di kelas, mungkin posisi kursi dan mejanya juga perlu disesuaikan itu agar aman untuk mengakomodasi anak-anak dengan hambatan penglihatan ini. Biasanya meja di kelas itu dibuat tumpul gitu ya, Sudutnya ya, Bu, ya? sudut-sudutnya. Oke. Jadi ketika terantuk itu tidak akan mencederai mereka seperti itu. Nah, lalu sebagai contoh bagi anak dengan hambatan pendengaran, guru juga harus tahu tingkat pendengarannya seperti apa. Apakah hambatannya itu termasuk kategori ringan, sedang, dan berat. Sebagai contoh, bagi kita orang normal, kita bisa mendengar bunyi dengan 25 desibel atau 20 sampai 15 20. Kalau lebih dari itu ya berarti kita termasuk memiliki hambatan pendengaran gitu ya. Kalau untuk orang dewasa yang sudah sepuh juga kan mengalami pengapuran, biasanya di tulang pendengarannya juga mengalami hambatan pendengaran, tapi tidak bisa kita kategorikan juga sebagai peserta didik berkebutuhan khusus karena bukan peserta didik lagi begitu ya. Nah, kemudian guru juga harus mengidentifikasi di sebelah mana dia punya hambatan pendengarannya, apakah di sebelah kanan atau di sebelah kiri, yang mana yang paling berat. Kalau dua-duanya yang mana paling berat tuh. Kalau misalkan yang memiliki sisa pendengarannya paling banyak di sebelah kiri, berarti posisikan anak tersebut yang memungkinkan bisa mendengar penjelasan guru dan teman-teman lainnya secara lebih optimal. Lalu untuk guru laki-laki
nggak boleh kumisnya tebel ya. Ya, betul. Kenapa Ngaruh ya, tuh? Pak? Kenapa tuh? Gak boleh Kenapa? berkumis. Gitu. Karena Karena mereka mengoptimalkan penglihatan mereka untuk bisa membaca gerak bibir. Oh, Kalau ada kumisnya ada terganggu ya? iya, kalau kalau iya, iya. gurunya berkumis tebal itu agak susah baca gerak bibirnya, betul nggak Pak Ivan? ya betul sekali. Seperti itu. Dan diminimalisir guru berbicara itu membelakangi siswa. Kalau Nanti bisa siswanya ketika kabur, Bu. berbicara, Kebanyakan pertama di belakang. siswanya kabur, terus untuk anak-anak dengan hambatan pendengaran tidak bisa melihat gerak bibir guru dan tidak bisa mengoptimalkan mereka untuk membaca apa yang disampaikan oleh guru, seperti itu. Siap. Berarti tadi poinnya adalah kurikulumnya ada kurikulum adaptasi, Iya, modifikasi, substitusi, substitusi. dan imitasi tadi ya. Iya, imitasi. Betul. Betul. Luar Oke. biasa, Bu Tari. Dan masyarakat nih juga harus ikut mendukung supaya peserta didik kita juga tidak terpapar polusi suara dengan horegnya ya. Oh iya. Betul, itu sangat mengganggu Itu sekali. tergantung sekolahnya mungkin ada di mana. Oh Iya iya kan? Lingkungan sekolah juga betul harus mendukung ya Bu ya Iya, betul. terhadap anak-anak. Dan bapak-bapak nih yang berkumis, kalau teridentifikasi ada anaknya yang tunarungu, kumisnya harus ikhlas ya Bapak, dicukur dulu. Tipis-tipis aja ya. Kayak Pak Ipan. Pak Ivan aman ya, tipis-tipis Pak juga Ivan ya? tetap Aman. kelihatan Aman. gentle kan ya Pak Ivan. Sesuatu Oke. Kebetulan saya hambatan intelektual. Ibu. Hambatan Ya, intelektual ya, Pak ada. Ivan. mengajar hambatan intelektual, Mengajar tapi hambatan hambatan intelektual. pendengaran ada, tetapi lebih kepada interaksinya di sekolah itu kepada hambatan intelektual. Jadi Oke. ya kumis tidak begitu berpengaruh. Tidak gitu. perlu berpengaruh ya. Siap. Jadi aman ya Pak ya. Aman Ibu Asal Rini. dirawat ya Pak ya. Siap. Nyalon. Baik. Oh, disampo ya. Disampo. Oke. Oke, Siap. baik. Tadi ya kan yang sudah dibahas itu terkait dengan hambatan yang memang secara fisikly ya. Nah, Pak Ivan, Bu Ima, banyak sekali nih di sekolah maupun orang tua siswa yang memang jadinya frustasi nih karena anak yang males baca. Nah, itu dia. Males baca tuh, oh kesel banget nih anak males baca. Padahal kan belum tentu. Siapa tahu anak tersebut menderita disleksia atau bahkan ada yang seperti ini, Pak Ivan. Ada anak yang memang nggak mau diem, energinya tinggi banget. Kesel gurunya, kesel orang tuanya. Kita juga tidak tahu ya bagaimana apakah anak tersebut memang dari sananya begitu atau barangkali menderita ADHD. Nah, gimana nih caranya Pak Ivan supaya orang tua dan guru juga bisa mengakomodir hal tersebut, mendeteksi ataupun mengetahui bahwa siswa yang seperti ini tuh apakah termasuk ADHD atau disleksia. Bagaimana Pak Ivan? Baik, Bu Rini. Yang pertama, kita sebagai orang tua maupun guru, kalau anak baru sekolah dan tidak membawa surat keterangan dari ahli seperti dokter anak, psikolog, dan ahli-ahli lainnya, maka kita tidak bisa menjudgment anak tersebut termasuk kategori apa. Ya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus mau membawa anak kita, misalkan ketika anak itu tidak mau membaca, maka kita harus membawa ke psikolog. Nah, psikolog kita harus ngetes IQ-nya berapa seperti itu kan. Terus kita juga membawa ke dokter anak gitu kan. Nah, dari ahli-ahli ini akan memberikan masukan kepada kita, ternyata memang anak ini tidak mau membaca karena memang ada gangguan-gangguan di sarafnya, sehingga ada, kalau disleksia itu ada huruf yang terbalik Ibu, P seperti B dan lain segala macamnya. Nah, itu akan memberi gambaran kepada kita para orang tua dan guru, memberikan layanan kepada mereka, termasuk anak-anak kita itu termasuk bagian disleksia kah atau ADHD kah, seperti itu. Jadi jangan kita yang yang melabeli anak gitu, tapi memang ada praktisinya, ada orang ahlinya, seperti itu. Begitu Bu saran dari kami Ya, gitu. menarik sekali ya Pak ya. Jadi saya teringat salah satu film India waktu itu ya. Judulnya apa waktu itu? Tari Bu Tari. Jamin Pak. Betul sekali, itu dia ya. Itu jadi ada seorang guru Pak yang siswanya terindikasi mungkin ya tepatnya disleksia. Karena ketika dia melihat tulisannya itu seolah-olah menari-menari gitu ya. Akhirnya seolah-olah dia nggak bisa baca, dia bodoh dan dijauhi oleh teman-temannya di lingkungan sekolah. Maka dari itu kemampuan fondasi dasar itu penting Bu Rini ya.
Di antaranya literasi dasar gitu. Pra membaca, pra menulis, pra berhitung itu penting. Seperti misalkan anak-anak yang belajar di TK, belajar menyusun puzzle, itu juga bagian dari persepsi visual. Nanti kemudian itu akan menjadi modal bagi anak untuk mengenal bentuk huruf gitu ya, menyusun puzzle. Kemudian menirukan suara hewan. Menirukan suara hewan itu mereka belajar mempersepsikan bunyi yang nantinya mereka juga akan bisa belajar terkait fonem ketika mereka masuk ke sekolah yang jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Menirukan hewan, kemudian menirukan gerakan, lalu mengidentifikasi warna, itu juga bagian dari Pak membaca, sehingga ketika mereka sudah terbekali itu diharapkan mereka bisa lebih mudah untuk belajar fonem dan belajar huruf, seperti itu kira-kira. Baik nih, jadi seru ya. Teringat tadi Bu Rini mengatakan ada film Tare Jamenpar, saya juga nggak kalah dong Bu. Kita kan sama-sama suka nongkrong ya, oke, nonton di bioskop. Saya punya referensi nih Bu, beberapa yang mungkin Bapak Ibu guru PGRI Lebak juga bisa nonton juga nih. Ini film-film bagus dan representatif saya rasa untuk membuka wawasan kita terkait lingkungan kita yang beragam. Di antaranya sebut saja Bu, film Tegar itu tahun 2022. Ini kita referensi film dulu ya. Mengisahkan anak disabilitas yang berjuang mencari kesetaraan dan persahabatan. Menegaskan bahwa difabel itu sebenarnya nggak perlu dikasihani gitu. Melainkan mereka ingin haknya yang sama itu terjamin. Seperti itu. Kemudian ada film Planet of Love tahun 2025. Itu juga film dokumenter tentang perjuangan anak dengan HIV atau AIDS di panti asuhan yang menghadapi stigma masyarakat. Kemudian Mama Jo tahun 2025. Ini juga film dokumenter produksi Eagle Institute Indonesia tentang kisah nyata seorang ibu dan anaknya yang menderita cerebral palsy. Nah, ke belakangnya itu juga pernah tuh tahun 2023 kalau nggak salah, judulnya Menggapai Asa dari Kursi Roda. Itu film pendek Bu, yang menyoroti pentingnya sekolah mengembangkan potensi anak berdasarkan kebutuhan khusus, seperti balap kursi roda di film. Namun ternyata dari unsur media, salah satunya melalui edukasi film, nyatanya belum bisa ya, belum cukup ampuh gitu, meminimalisir penolakan sosial dan stigmatisasi. Masih saja gitu hambatan-hambatan yang mereka alami itu menjadi tadi ya justifikasi, labeling dan sebagainya. Sehingga muncul satu pertanyaan yang sangat krusial di bawah, strategi apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan sekolah untuk mengatasi stigma sosial dan ketidaksetaraan terhadap siswa inklusi, Bu? Oke, baik. Pertanyaannya sangat menantang ini. Pertanyaannya sangat menantang. Berawal dari film ya, berawal dari film luar biasa, bisa menuju ke pertanyaan ini, bisa mengarah ke pertanyaan. Nah, bagaimana meminimalisir stigma ya, stigma terutama stigma bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga kita bisa meminimalisir juga potensi ketidakramahan terhadap anak-anak dengan hambatan gitu, atau anak-anak istimewa kita sebut seperti itu ya, Bu Tari. Kalau kita merujuk pada definisi pendidikan inklusi dari UNESCO, bahwasanya pendidikan inklusif itu mengakomodasi semua kebutuhan anak seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ivan. Kemudian juga melibatkan mereka berpartisipasi dalam setiap aktivitas, baik itu aktivitas budaya maupun di komunitas. Yang ketiga, mengenyahkan atau meminimalisir eksklusivitas seperti itu. Nah, lalu bagaimana manifestasinya di sekolah? Nah, melalui upaya yang tadi saya jelaskan tadi, melalui tata kelola untuk mewujudkan budaya sekolah aman dan nyaman. Sebagai contoh, tata kelola dilakukan melalui deteksi dini terhadap potensi tindak kekerasan ya. Seperti apa yang bisa dilakukan oleh guru untuk mendeteksi potensi kekerasan? Yang pertama adalah guru bisa mengidentifikasi dari motivasi belajar siswa. Bisa jadi motivasi belajarnya menurun gitu ya.
Kemudian bisa dilihat juga dari prestasi belajar siswa, bisa jadi prestasinya juga menurun gitu. Kemudian juga kita bisa melihat titik-titik rawan yang sekiranya eh, berpotensi terjadi tindak pembulian atau perundungan. Yang keempat, kita juga bisa mengidentifikasi anak-anak yang berpotensi melakukan perundungan seperti itu, sehingga guru bisa melakukan pencegahan agar tidak sampai terjadi tindak perundungan atau tindak pembulian. Kemudian yang tadi, program sahabat sebaya, Sahabat sebaya. mengenali, mendukung, dan melaporkan. Mengenali bila mana ada tindak kekerasan yang terjadi pada temannya, gitu kan? Karena bisa jadi ada anak-anak yang nggak aware bahwa anaknya sedang dirundung loh, temannya sedang dirundung loh, Iya. seperti itu. Kemudian mendukung mendukung hal-hal yang baik tentunya ya, mendukung bila mana mungkin ada anak-anak yang berusaha keluar dari tindak perundungan, dan juga mendukung tindak pencegahan yang dilakukan oleh sekolah gitu ya. Kemudian yang terakhir, melaporkan bila mana ada tindak kekerasan terhadap semua anak tanpa terkecuali, termasuk juga anak-anak yang memiliki hambatan seperti Baik. itu. Ya, menarik tadi Bu, Iya. kata apa tadi, sedikit menambahkan ya Bu ya. Jadi yang penting ketika media sudah berupaya agar mensosialisasikan pendidikan inklusi, Yes. maka peran dari kepala sekolah dan guru Bu, itu untuk mampu menerima anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah itu. Jangan sampai ada langsung penolakan, ini anaknya susah, anaknya bandel, ataupun anaknya karena sering jalan-jalan lari-larian terus di stigma, diberikan label anak itu bandel langsung gitu kan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu guru, mari kita bersama-sama ketika media sudah aware dengan pendidikan inklusi, Oke. pemerintah kita sudah menggaungkan Banyak program pendidikan ya. bermutu untuk Mm-mm. semua, begitu Iya. ya Bu ya, Bu Mm. Rini ya. Jadi dari kepala sekolah dan guru yang menjadi aktor di lapangan juga ikut mendukung itu. Harapan kami seperti itu. Berarti kesimpulannya selain preventif juga proaktif ya terhadap Betul sekali. hal-hal kecil, dan harus peka sekali ya seorang guru itu terhadap rangsang dari luar. Siap, terima kasih. Ya, ternyata kepekaan dan responsif dari pihak sekolah itu sangat mendukung sekali ya, harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Nah, terkait hal itu tadi Pak Ian dan Bu Ima ya, tentang kurikulum nih, sebenarnya yang menjadi ketakutan banyak Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah gitu ya, kurikulum yang ada di Indonesia saat ini itu seolah-olah ada istilahnya apa ya, one size fit all, jadi satu untuk semua. Nah, jika ada anak yang kesulitan dalam mengikuti ukuran tersebut ya, bagaimana sih cara sekolah supaya sekolah bisa memodifikasi nih jahitannya agar target kompetensi setiap anak istimewa terutama bisa terpenuhi sesuai dengan kapasitas anak tersebut. Kira-kira gimana itu Pak Ivan? Iya Bu, apa yang disampaikan oleh Bu Ilma tadi, bahwasanya ketika anak berkebutuhan khusus ada di sekolah reguler, maka hal yang paling mendasar adalah bagaimana seorang guru mampu mengetahui profil muridnya dari hasil asesmen. Nah, profil murid itu menjadi baseline guru dalam memberikan materi pembelajaran kepada anak. Nah, jadi ketika ada anak yang baru masuk ke sekolah, terus ternyata kemampuan dasarnya itu ada di tingkat taman kanak-kanak atau di TK ataupun PAUD seperti itu kan. Nah, jangan dipaksakan capaian pembelajaran yang untuk anak kelas 1 itu diberikan kepada anak tersebut, tetapi harus Ibu Ima, modifikasi, disubstitusi, diadaptasi seperti itu dengan pendekatan pembelajaran yang juga berbeda seperti itu. Jadi makanya tadi Bu Tari menyampaikan bahwasannya sebenarnya anak berkebutuhan khusus tidak perlu dikasihani, tetapi anak berkebutuhan khusus itu perlunya akomodasi. Iya, akomodasi Bapak Ibu. Misalkan seperti tadi tunanetra, tunarungu begitu kan. Ketika di sekolahnya ada siswa dengan jangan tunanetra tunarungu lah, tetapi tunadaksa gitu kan, yang membutuhkan kursi roda. Nah, itu diusahakan kalau memang sekolahnya tingkat 2 ada jalur untuk mereka bisa menggunakan kursi roda ke lantai 2-nya, ataupun tidak ada tangga-tangga yang ada tangga untuk jalur kursi rodanya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk
mengakomodasi kebutuhan mereka seperti itu, Bu. Berarti basic utamanya tetap ya di asesmen tadi ya. Betul sekali. Profil setiap anak itu harus diketahui baik-baik oleh pihak sekolah supaya kurikulum yang digunakan pun tetap bersifat fleksibel mungkin ya. Betul sekali. Dimodifikasi untuk menyesuaikan kebutuhan anak-anak kita yang istimewa. Baik nih, menarik nih tentang kurikulum. Saya masih menyambung nih, Bu. Tahun 2000 kalau nggak salah itu pemerintah menyelenggarakan kelas akselerasi. Itu lumayan masif itu. Ya contoh saja di jenjang SMP yang harusnya 3 tahun bisa ditempuh dalam waktu 2 tahun. Nah ini kan dari tadi ini kita udah bicara yang keterbatasan dalam hal slow learner dan sebagainya. Nah sekarang kita yang keistimewa karena inklusi itu kan untuk semua ya, termasuk anak-anak istimewa. Pada perkembangan kurikulum tahun 2000 itu Bu Ima, saya pernah mendapatkan informasi bahwa ada kelas akselerasi yang dirancang memang untuk secara intensif memfasilitasi siswa cerdas istimewa ya dan berbakat istimewa yang disingkat CIBI. Ya. Nah ini agar dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya lebih cepat. Bagaimana kurikulum Merdeka memfasilitasi itu semua? Apakah masih bisa diupayakan seperti itu jika memang di sekolah-sekolah Bapak Ibu nih ada yang memang punya bakat cerdas istimewa tersebut? Baik. Untuk saat ini memang sudah tidak ada lagi kebijakan terkait pendidikan akselerasi. Kenapa? Karena dengan adanya pendidikan akselerasi membuat anak menjadi eksklusif justru. Oh, Jadi berlawanan malah ya menjadi eksklusif. Siap. Mereka masuk kelas tersendiri, kemudian juga mungkin dengan teman-teman yang sesama CIBI juga gitu, sehingga membuat mereka menjadi eksklusif yang justru pada konsep pendidikan inklusif itu sangat dihindari itu. Adapun yang bisa kita penuhi dari kebutuhan mereka karena mereka punya hak untuk dipenuhi kebutuhannya kan. Ya, betul. Adapun yang bisa kita penuhi kebutuhannya adalah melalui akomodasi tadi. Ya, oleh karena itu dalam konteks pendidikan inklusif rencana pembelajaran itu kita sebut sebagai rencana pembelajaran akomodatif. Gitu. Ketemu nih. Iya, rencana pembelajaran akomodatif yang seperti apa? Bisa jadi aktivitas pembelajarannya diikuti oleh semua anak tanpa kecuali. Yang membedakannya adalah tingkat kesulitannya atau tingkat kedalamannya. Untuk anak-anak tertentu kita bisa berikan tugas yang lebih kompleks, yang lebih dalam sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka sehingga mereka tidak bosan di kelas gitu. Karena kecenderungannya kalau misalkan tugas mereka sama, tingkat kesulitannya sama, tidak ada greget di merekanya, tidak ada. Bisa jadi malah mereka juga mengalami demotivasi, merasa bosan di kelas sehingga pembelajaran jadi tidak menyenangkan dan tidak ada momen padahal itu sangat dalam pembelajaran mendalam pembelajaran itu salah satu cirinya adalah menemukan momen seperti layaknya kita main games itu dimulai dari level yang mudah dasar. Kemudian kalau kita di mudah terus bosan kan, kemudian naik jadi ke level yang lebih tinggi, semakin menantang, semakin asik, semakin berhasil, semakin tertagih untuk lagi dan lagi seperti itu. Ya Bu Ima, menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Ima tadi, Bu Tari, Bu Rini ya. Bisa juga itu mungkin anak yang CIBI itu bisa oleh guru di kelas itu diberikan pembelajaran bagaimana untuk berbagi kepada teman. Nah, jadi apa tadi? Tutor sebaya. Iya, tutor sebaya dari temannya. Jadi when you teach it, you master it. Ketika kamu mengajarkannya kembali ke orang lain, kamu akan menguasai. Jadi dia tambah master gitu. Iya, gitu. Double ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak yang terindikasi CIBI di sekolahnya, maka tadi jangan dieksklusifkan, tetapi diajak untuk jangan dieksklusifkan ya langkah pertama. Jadi terus diajak untuk membantu temannya yang belum mencapai target gitu kan, dan juga memang dari modifikasi ujian yang diberikan atau soal yang diberikan gitu kan, asesmen yang diberikan juga sesuai dengan kemampuan dia agar ada tadi
aha tadi gitu ya Bu ya, begitu Bu Rini. Iya ya. Iya iya iya. Ya ternyata ibarat semua anak ini harus ke lantai 2, caranya beda-beda gitu ya. Ada yang Betul sekali, betul. lewat Pakai lift. tangga biasa, atau mungkin ada yang pakai lift, atau bahkan ada yang tidak perlu naik apa-apa, kita tinggal loncat sampai ke atas Oh, tuh. oke. Karena tinggi. Karena tinggi. Iya ya. Iya. Terkait dengan tadi ya anak-anak yang memiliki kebutuhan berbeda Pak Ivan, ada yang anak di atas rata-rata mungkin ya yang inklusif Cibi tadi, ada pun yang inklusif memang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sekolah. Nah, bagaimana sih terkait dengan ujian ini yang menjadi banyak pertanyaan ini? Kebanyakan saat ini tuh di sekolah reguler semua anak ketika mau kenaikan kelas ikut ujian tes tulis dengan soal yang sama, kemudian standar yang sama. Nah, bagaimana ini Pak Ivan, Bu Ima terkait dengan ujian atau asesmen tadi untuk anak-anak istimewa kita? Bagaimana ya? Apakah ada standar khususnya atau mungkin penilaian ini bisa juga dilakukan melalui portofolio atau observasi perilaku anak? Kira-kira bagaimana itu Pak Ivan, Bu Ima? Iya Bu, yang pertama seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya profil murid menjadi baseline awal dalam menentukan ketercapaian pembelajaran di kelas. Jadi sebenarnya seorang guru itu tidak akan mengalami kesulitan yang sangat berarti ketika memang sudah mengetahui profil murid. Misalkan ketika kelas 1 itu capaian pembelajaran untuk kelas 1 mungkin bisa mengenal angka 1 sampai 10 ya. Begitu kan, ini contoh gitu. Tetapi pada kenyataannya pada anak yang anak berkebutuhan khusus masuk ke kelas itu jangankan mengenal angka 1 sampai 10 begitu kan. Angka 1 saja masih belum bisa gitu kan. Nah, jadi guru bisa memodifikasi soal bahwasanya soal itu hanya sebatas 1 sampai 5 saja seperti itu kan, jangan 1 sampai 10 begitu Bu. Nah, jadi baseline tadilah yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian keberhasilan siswa. Terus yang kedua memang benar bahwasanya terkadang anak berkebutuhan khusus juga disertai dengan perilaku-perilaku begitu kan ya. Apakah keaktifannya dan tidak mau diam di kelas seperti itu kan. Nah, itu juga menjadi tolak ukur juga bagi guru dalam melihat keberhasilan pembelajaran. Dan juga tadi terkait tentang bagaimana mengolah apa tadi ya? Lanjutkan aja lah. Bu Ima, boleh ditambahkan Bu Ima? Ya, baik, untuk asesmen ya, asesmen sepakat dengan Pak Ivan untuk asesmen disesuaikan dengan baseline-nya. Jika memang baseline-nya, misalkan dia posisinya ada di kelas 2 nih, tapi sebetulnya kemampuannya masih setara dengan anak kelas 1 atau bahkan mungkin dengan anak TK bisa jadi gitu, masih pada tataran pra berhitung atau pra menulis atau pra membaca. Maka target kompetensinya yang kata Bu Rini tadi katakan itu kita sesuaikan juga. Artinya ketika kita melakukan asesmen pun disesuaikan dengan target kompetensi yang sudah kita tetapkan di awal berdasarkan profil anak, yang mana profil itu kita dapatkan berdasarkan hasil asesmen awal. Nah, sebagai contoh bahwa penilaian itu disesuaikan dengan profil siswa, kita ketahui bahwa untuk mengikuti untuk mengikuti TKA, kriterianya, salah satu kriterianya itu adalah anak tidak memiliki hambatan intelektual. Jadi untuk anak-anak dengan hambatan intelektual itu tidak diwajibkan untuk mengikuti TKA. Menurut saya itu sudah sangat-sangat memenuhi prinsip-prinsip pendidikan inklusif, bahwasanya baik itu pembelajaran maupun asesmen kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya atau muridnya. Ya, mungkin sedikit tambahan lagi ya Bu ya, karena ini memang sangat berhubungan gitu. Gimana ya cara kita menjelaskan kepada orang tua bahwa siswa reguler maupun bagi siswa yang inklusif supaya tidak terjadi kecemburuan terkait dengan penilaian tadi, asesmen tadi ya. Ketika anak istimewa mendapatkan asesmen seperti ini, sedangkan anak reguler mendapatkan asesmen seperti ini. Nah, yang kesulitan di lapangan itu adalah bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua. Terkadang ibu bapak
orang tua itu tidak mau menerima bahwa anaknya itu tergolong istimewa gitu. Jadi kita ingin tahu nih mungkin praktik baik, praktik yang pernah Bapak alami mungkin ya di lapangan, bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua bahwa anak kita tuh memang istimewa gitu. Baik, itu sangat relevan sekali ya. Kebetulan beberapa tahun ini saya diamanatkan mengajar kelas 1 SD, Bu. SDLB Tuna Grahita atau hambatan intelektual, Ya. Bu Rini. Nah, wajar, sangat wajar orang tua itu sangat tidak menerima begitu ya, anak mereka itu tergolong kepada anak berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, itu yang pertama adalah kita sebagai guru itu dengan tenang, dengan dengan penuh pendekatan itu memberikan pendekatan yang humanis kepada orang tua seperti itu. Jadi jangan kita langsung anak ibu ini IQ-nya segini seperti ini, tapi tidak. Tetapi kita berusaha mendengarkan curhatan orang tua terlebih dahulu. Nah, kemudian selain daripada itu kita juga harus memberikan fakta juga. Ya. Nah, begitu ya, memberikan fakta kepada orang tua. Nah, dengan apa, Bu? Dengan mendatangkan ahli seperti psikolog seperti itu kan ya. Dengan ya mungkin yang sering ditemui oleh teman-teman guru di lapangan itu adalah anak dengan hambatan intelektual atau dengan anak berkesulitan belajar begitu kan ya. Jadi asesmen itu dibedakan seperti itu. Nah, jadi harus berkonsultasi juga dengan ahli psikolog Bapak Ibu ataupun ahli lainnya yang dapat membantu kita menerangkan kepada orang tua bahwasanya anak ibu ini memang mengalami suatu hambatan seperti itu. Jadi tidak bisa kita sendiri, Bu. Harus dengan beberapa orang. Nah, kebetulan Bapak Ibu sekarang itu lagi gencarnya adanya ULD ya Bu Ima ya. Nah, boleh Bu Ima apa itu ULD Bu Ima? Pak? Boleh disampaikan Bu Ima. Istilah baru ya kayaknya. Baik. Baru dengar. Sebelum ke ULD masih terkait pelaporan mungkin ya Bu Rini. Kalau boleh saya tanya ya, gak apa-apa ya kan kalau saya tanya. Boleh. Kalau Bu Rini dan Bu Tari di sekolah, Bu Rini dan Bu Tari melaporkan hasil belajar kepada anak itu formatnya bagaimana? Atau format raportnya itu seperti apa? Biasanya nih ya kalau sekolah reguler format rapotnya itu ya pada umumnya seperti siswa tidak ada perbedaan antara siswa yang istimewa maupun siswa reguler. Kognitif, Kognitif, afektif, afektif, dan begitu. psikomotor Betul. masih memberlakukan deskripsi di rapat. Ya. Ya, ada Masih deskripsinya ya. di deskripsinya. Jadi Nah, sebetulnya deskripsi itu bisa membantu bagaimana cara guru menginformasikan kompetensi anak yang real, yang otentik gitu. Nilainya bisa jadi sama-sama 8, bisa jadi sama-sama 7, Betul. tapi bisa Bobotnya kita yang beda. deskripsikan di raport tersebut. Kebetulan saya pernah juga menjadi salah satu pengajar di salah satu sekolah inklusi di tahun 2000 sebelum di PPMP itu berarti tahun berapa ya? 2022 2002. 2002 di tahun 2002 atau 2003 gitu ya. Saya Oh, masih 2003 SD, Bu. kayaknya. Aduh. Jauh, Pak. Pak Ivan SD Berasa itu. tua saya. Ya sekitar tahun begitulah ya. Nah, jadi bagaimana guru mengkomunikasikan hasil belajar peserta didik dengan hambatan adalah dengan mendeskripsikan setiap kompetensi yang sudah mereka capai. Itu meskipun mungkin secara kuantitatif nilainya itu sama dengan anak-anak yang lain begitu. Tapi bagaimana caranya supaya anak-anak yang lain tidak cemburu nih, ya, gitu betul sekali, kan? betul, Nah, betul. dalam proses pembelajaran kan pasti mereka juga ikut mengamati atau tidak sengaja mengamati pun mungkin bisa jadi teramati bagaimana temannya ini belajar seperti itu ya. Nah, sebetulnya hal tersebut secara lambat laun bisa kita lakukan edukasi sedikit demi sedikit bahwasanya setiap anak itu istimewa, termasuk anak-anak yang lain yang tidak memiliki hambatan pun istimewa seperti itu. Iya. Nah, menarik loh. Semakin terbuka ya wawasan kita nih, Bapak Ibu Oh, iya, guru ULD. PGRI Lebak.
Oh iya, ULD sepertinya belum ULD-nya disampaikan apa ya. nih? Ya, ULD. Terlewat. Jadi ULD Unit itu layanan singkatan dari terpadu. Unit Layanan Disabilitas. Oh, Nah, unit sebenarnya layanan Unit Layanan disabilitas. Disabilitas itu eh, apa namanya bergerak dalam berbagai bidang. Di Nah, di antaranya antaranya bidang ketenagakerjaan. Hmm. Jadi ULD yang di bidang ketenagakerjaan itu mereka fokus terhadap bagaimana keberlangsungan penyandang disabilitas untuk dapat hidup secara mandiri dengan mengakomodasi kebutuhan mereka untuk mendapat pekerjaan yang Oh. sesuai begitu. Ini nanti diasosiasikan dengan dunia kerja juga ya, Bu. Betul, dengan dunia Oke. kerja juga. Nah, sementara yang menjadi area atau bidang kita adalah ULD bidang pendidikan, Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan. Nah, kedudukannya di mana? Kedudukannya di setiap kabupaten kota dan provinsi Oh di gitu. bawah kewenangannya Dinas Pendidikan. Nah, di Lebak ada nggak Bu ULD, Bu? Nah, untuk sementara ini ULD belum sedang dirintis, mudah-mudahan menuju ke arah terbentuknya ULD, hanya mungkin beberapa fungsi dari ULD tersebut sudah dilaksanakan. Apa saja fungsi ULD? Yang pertama dapat membantu melakukan asesmen bagi peserta didik penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua dapat membantu guru untuk memberikan layanan konsultasi Keren. ya dalam melakukan pembelajaran di kelas dalam konteks pendidikan inklusif. Kemudian juga dapat memberikan layanan konsultasi bagi siswanya juga. Konsultasi bagi siswanya juga dan orang tua. Juga bisa memberikan layanan terapi bagi siswa. Wah, lengkap Bila ya. mana Lengkap memang ya, betul. ULD tersebut sudah dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai. Kemudian juga melakukan peningkatan kompetensi bagi guru-guru yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Seperti itu. Bahkan mereka pun melakukan pemetaan dan pengelolaan sekaligus analisis data, terutama data-data terkait anak-anak dengan hambatan yang tentunya anak-anak yang mengikuti pendidikan baik secara formal maupun non formal seperti itu. Semoga terrealisir ya Bu ya, ULD di Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan. Karena memang itu yang dibutuhkan kami Bu. Setelah sekian lama kami diatur, diregulasi dengan kebijakan pendidikan inklusi Betul. ini ya. Itu seperti di padang pasir yang menunggu datangnya oase. Sedang mencari oase di padang pasir. Nah, menarik. Tadi kita sudah berbicara mengenai orang tua, terus kemudian guru, ekosistem pendidikan. Nah, sekarang saya ingin mengerucut, Bu. Lebih ke bagaimana interaksi antara siswa di kelas nih, antara anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler seperti biasanya, supaya tidak muncul perasaan superior dan inferior gitu. Bagaimana cara mengkondisikan kelas supaya anak-anak ini bisa berbaur, bisa saling bersosialisasi, yang satu tidak merasa tadi ya dibully, dikucilkan, karena kemarin-kemarin berita-berita di dunia pendidikan itu sudah sangat menyeramkan sekali terkait pembulian, terus kemudian diskriminasi dan sebagainya. Seperti apa, Bu? Kembali lagi ke definisi inklusi ya, bahwa definisi inklusi itu mengakomodasi dan pelibatan, terutama pelibatan anak-anak dengan hambatan gitu ya. Nah, artinya di sini guru harus peka ya, bahwasanya seperti yang Pak Ivan tadi katakan, bahwa guru harus tahu profil setiap siswa, kelebihannya, kekurangannya, apa yang mereka sukai, apa yang tidak mereka sukai gitu ya. Kemudian minat mereka berarti apa yang mereka sukai ya. Nah, bakat mereka tentunya. Nah, bila mana guru sudah bisa memetakan potensi setiap siswa, baik itu kelebihan dan kekurangan dan juga minatnya dan yang tidak mereka sukai gitu, sehingga guru bisa memberdayakan peserta didik dengan hambatan ini di setiap aktivitas di kelas maupun di sekolah. Sebagai contoh, misalnya dalam penyelesaian tugas di kerja kelompok. Boleh saya minum dulu? Gak apa-apa ya. Jadi apa? Ya nanti
gitu ya. Iya. Baik. Saya cerita real aja ya waktu saya jadi guru ya. Waktu saya jadi guru. Jadi saat itu guru memberikan dongeng atau fabel, menceritakan dongeng atau fabel kepada siswa dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Kemudian setelah guru bercerita, mendongeng, guru mengumpulkan siswa dan bertanya kepada siswa, menugaskan kepada siswa untuk bisa menyebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel, gitu. Nah, kebetulan ada salah satu anak autis dan juga plus ADHD, nggak mau diem anaknya, tapi anak ini pintar bahasa Inggris. Wow. Luar biasa ya. Pintar bahasa Inggris gitu ya, karena sesekali sering dia mengucapkan vocab-vocab berbahasa Inggris gitu dengan spelling yang cukup bagus begitu. Nah, akhirnya saya pada saat itu memberdayakan si A ini, anak ini, untuk bisa membantu teman-temannya menyelesaikan tugas dari guru untuk menyebutkan nama-nama tokoh yang ada di dalam fabel. Sebagai contoh, chicken gitu ya. Oh, yang ada di tokoh itu chicken, kata anak-anak yang lain gitu ya. Chicken. Nah, anak-anak kelas 1 saat itu nulis chicken kan CIKEN. Iya, chicken. Bukan, nggak pakai H ya, Iya. nggak pakai H. Nah, kemudian saya arahkan si A ini untuk bisa membantu teman-temannya spelling huruf-huruf chicken yang benar itu seperti apa. Jadi memang untuk bisa melibatkan peserta didik dengan hambatan ini perlu adanya kepekaan dari guru, dan juga guru lebih antisipatif dan proaktif tentunya itu di kelas gitu. Bagaimana caranya agar setiap anak itu bisa terlibat dan melibatkan anak yang lain. Dan perlu dibangun juga ya kepada guru kepercayaan bahwa si anak itu mampu. Si anak itu mampu. Hanya tinggal bagaimana kita cari cara potensi untuk menstimulannya Betul. dengan potensi apa yang Oke. dimiliki oleh anak tersebut. Begitu. Betul, siap. Bisa Berarti jadi penting ya pola pikir guru atau mindset guru itu supaya ya dia betul menyadari hal tersebut. bahwa setiap anak punya kelebihan. Ya. Pertanyaan terakhir nih Pak Ivan dari saya ya. Iya, langsung terakhir aja ya. Oh, saya masih betah. Oh. Tenang Bu, nanti diatur berdasarkan kemampuan masing-masing. Betul sekali. Ya, ini ya masih sama juga ya, terkait dengan nilai akademis tadi ya, karena itu bukan satu-satunya nilai penentu bahwa ukuran sekolah ini sukses atau tidak dalam mengadakan pendidikan inklusif. Kira-kira ada atau tidak ya Pak Ivan, Bu Ima, apa sih indikator yang ditentukan atau yang ada untuk mengukur bahwa sekolah ini telah berhasil gitu ya, berhasil mengimplementasikan pendidikan inklusif gitu? Apakah ada itu indikator-indikator khususnya mungkin? Oh iya. Kalau indikator khusus saya rasa tidak ya Bu ya, tetapi mungkin ketika sekolah tersebut telah melangkah untuk tidak mampu menerima siswa dengan hambatan, itu mungkin sudah menjadi satu indikator Bu. Karena memang tidak mudah bagi sebuah pimpinan sekolah, guru itu untuk menerima. Karena memang di lapangan saya melihat bahwasanya masih banyak anak-anak yang jauh Bu, dari mana ya, dari Lewi Damar, dari Lewi Damar, Jauh ya. iya, dari mana ya, Cikulur, itu ke sekolah, ke SKH Bapak Ibu, ke SKH 1 Lebak. Nah, Studi banding, padahal Pak. enggak menyekolahkan anaknya. Wah, luar biasa ya. Karena Iya. memang akses untuk SKH itu masih Enggak, terbatas. jadi ya? Atau di sekolah-sekolah sekitar itu belum ada mampu menerima mereka. Nah, jadi indikator sekolah tersebut mampu melaksanakan pendidikan inklusif itu adalah bagaimana sekolah yang pertama menerima dulu. Apalagi menerima. saya sudah melihat berdiskusi juga dengan Ibu Ita kemarin PMP bahwasanya
di dalam panduan SPMB terbaru begitu kan ya, tidak boleh menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, tidak boleh menolak. Menolak. Iya, maaf, ya. maaf ya, Menolak. tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler untuk sekolah di sana ketika jaraknya itu memang ada di sekitar rumah tersebut. Nah, itu adalah salah satu indikatornya, Bu. Kemudian memang pemerintah itu dari tahun berapa Bu Ima? Dari 2000 peluncuran pendidikan inklusif tingkat dasar 2022 ya. Nah, itu di PMM dulu. Wah, nah itu sudah mulai itu. Mulai memaksakan pendidikan inklusif itu harus gitu ya. Nah, pada endingnya sekarang bahwasanya di SPMB itu tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus. Nah, itu kalau menurut saya pribadi itu ya Bu ya. Nah, nanti memang tantangan di lapangan itu sangat banyak. Mulai dari ketidakterimaan dari orang tua di dalam kelas terhadap adanya anak disabilitas, terus dari teman-temannya. Nah, itu akan kita berproses. Tadi sepanjang diskusi kita tadi membahas tentang tips and trick bagaimana agar anak berkebutuhan khusus ini terakomodasi di sekolah reguler seperti itu mungkin dari saya. Kalau dari Bu Ima bagaimana? Oke, kalau dari saya, salah satu indikator bahwa sekolah itu inklusif itu tidak ada lagi sebutan anak inklusif. Oh, lebih Catat. ini Kalau ya. masih ada sebutan Dalam nih. itu tuh anak inklusif tuh, berarti belum inklusif. belum inklusif. Begitu. Pelabelan ya, tidak ada pelabelan. Tidak ada Justifikasi. labeling, tidak ada Oke. justifikasi. Semua anak sama. Semua anak adalah murid sekolah itu. Tidak ada anak inklusif atau anak yang bukan inklusif. Itu salah satu indikatornya. Indikator lainnya, silahkan baca rapor pendidikan bahwa indikator dari iklim Kebinekaan? inklusivitas adalah sekolah bisa memberikan layanan kepada anak dengan hambatan atau kelainan baik itu fisik maupun intelektual gitu, dan juga bisa memberikan akomodasi yang layak bagi anak-anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Melalui apa? Melalui program sekolah, melalui pembelajaran, melalui asesmen, melalui penyediaan sarana dan prasarana seperti yang diceritakan oleh Pak Ivan tadi. Kalau mimpi saya sih harapannya ke depan sekolah itu sudah terstandar gitu. Mau ada atau tidak anak dengan hambatan, standarnya ya setiap sekolah itu punya jalan ram ya istilahnya ya. Ram ya yang bisa dilalui oleh kursi roda Kursi misalnya, lalu selasarnya juga Guiding dilengkapi block. oleh pegangan Tangan tangan ya. yang Ada guiding nempel di blocknya. tembok itu apa namanya istilahnya, atau bahkan mungkin dilengkapi dengan tulisan braille di setiap ruangannya untuk penanda bagi anak-anak dengan hambatan penglihatan, atau mungkin disertai dengan looping system ya yang bisa looping system itu apa ya, untuk apa sound yang bisa membantu anak-anak dengan hambatan pendengaran seperti itu. Oke. Terbayang ya itu Kalau tidak sekolahnya salah. tuh bagus sekali gitu ya. Sekolah Iya, impian semua impiannya. sekolah seperti ya, semua lengkap. Iya, itu cita-cita ke depan ya. Amin. Cita-cita Mudah-mudahan ke depan. semua sekolah kita ya, Bapak Iya. Ibu ya, semua sekolah kita ke Betul. depan terfasilitasi seperti yang sudah diceritakan Bu Ima tadi, lengkap Iya, sekali ya. betul. Ya, paling tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi bahwa sebaiknya kita tidak menolak anak-anak dengan hambatan. Nah, Ya, tertarik juga tadi Ibu, maaf. ya boleh silakan Pak Ivan. Dan pemerintah sepertinya sudah mulai tuh dalam tahap revitalisasi sekolah itu Program revitalisasi, iya, siap. revitalisasi oleh Bapak Menteri kita, bahwasanya memang standar-standar inklusi di sebuah bangunan yang akan dibangun atau direvit itu sudah memenuhi standar inklusi. Nah, itu salah satu bentuk Ibu. Jadi nanti ketika mungkin ada dari Bapak Ibu kepala sekolah yang ingin merehab WC atau merehab kelas ataupun pokoknya merehab sekolahnya begitu kan. Nah, bisa melibatkan ahli-ahli inklusi ataupun bisa bertanya begitu kan ya. Ini biar aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus harus seperti apa. Nah, begitu. Jadi itu boleh tips itu ditanyakan kepada Bu Ima Kak, atau kita semuanya. Seperti itu. Ahli konstruksi itu menentukan bentuk apa nama ramuan-ramuannya. Kalau kita mah seperti jenjang ini jangan ada jenjang gitu kan ya, gitu kan biar
ada apa biar bisa dilalui oleh kursi roda, maka dihindari ada jenjang gitu ya, seperti tangga gitu, jenjang Tangga, ada gitu. jenjangnya juga ya. Nah ini menarik nih terkait fasilitas sekolah. Tadi sudah disinggung sama Bu Rini bahwa masih ada gap yang cukup lebar antara harapan dengan kenyataan gitu terkait fasilitas-fasilitas sekolah meskipun sedang diupayakan oleh pemerintah melalui program revitalisasi. Nah ini juga kemarin-kemarin kami sedang disibukkan oleh pengecualian nih terkait daya tampung sekolah. Ini juga banyak yang berteriak di bawah ya Bapak Ibu nih, saya sampaikan ya di note, nanti like and subscribe ya harus ini. Karena pertanyaannya sudah saya tanyakan nih langsung ke narasumber. Begini Bu, bagaimana kami mau menghasilkan mutu pendidikan sementara jumlah muridnya saja di sekolah selain beragam, ruang kelasnya juga sudah cukup padat gitu. Fokus kami Bu terpecah-pecah antara murid yang memang membutuhkan pendampingan khusus dengan murid yang sebenarnya bisa dikatakan sudah terakomodir gitu. Nah, bagaimana kami katanya membagi fokus tersebut supaya bisa terfasilitasi dengan layak dan sehingga mutu pendidikan yang diharapkan itu akan terwujud seperti itu, Bu. Luar biasa nih pertanyaannya ya. Sangat menantang. Bu Tari, Bu Rini dan Pak Ivan, saya sepakat dengan Bu Tari ya, bahwasanya bagaimana kita mau memberikan layanan yang layak, bagaimana kita bisa mengimplementasikan pembelajaran yang mendalam, bagaimana kita bisa memuliakan siswa secara optimal, bila mana jumlah siswa pun tidak sesuai dengan standar, karena pastinya setiap guru itu punya keterbatasan untuk memberikan layanan kepada peserta didiknya gitu ya. Nah, sebetulnya kan standar untuk SD saja misalnya maksimal itu 28 orang dalam satu kelas. Hal ini memungkinkan bagi guru untuk memberikan perhatian yang merata kepada setiap siswa tanpa kecuali. Berbeda jika dalam satu kelas jumlahnya 40 orang gitu ya. Tentu akan sangat sulit bagi guru untuk memberikan perhatian yang layak bagi setiap siswa, mengetahui kondisi setiap siswa, mengetahui potensi setiap siswa gitu, melalui observasinya mungkin, melalui pendampingannya mungkin, melalui pembimbingannya juga gitu ya. Karena tangan guru cuma ada dua gitu, mata guru cuma ada dua, belum ditambah masalah-masalah di luar belum lagi kelas ya Bu, tugas tambahan di luar kelas begitu ya. Mungkin ada yang merangkap menjadi bendahara sekolah gitu ya, mungkin ada juga yang merangkap sebagai OPS, bahkan mungkin juga ada yang merangkap sebagai tim pengembang sekolah misalnya seperti itu. Nah, tentunya ini masih menjadi PR bagi kita. Kenapa kita belum bisa memenuhi standar? Itu pasti setiap daerah memiliki karakteristiknya masing-masing gitu ya. Apakah karena ketersediaan transportasinya yang menyebabkan anak siswa usia sekolah itu terlokalisir di beberapa sekolah saja gitu ya, atau karena faktor sosial ekonomi sehingga orang tua cenderung untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah tertentu saja, atau bahkan mungkin karena ketersediaan ruang kelas, atau mungkin bahkan karena ketersediaan sekolah ya, sehingga sebetulnya salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah tadi melalui revitalisasi, tapi sebetulnya program revitalisasi saja pun belum cukup ya, karena sebagian besar itu baru fisik ya, revitalisasi itu sebagian besar untuk rehab ya, dan sebagiannya lagi untuk unit, dan sebetulnya yang dibutuhkan adalah unit kelas baru atau unit sekolah baru gitu. Itu pun ketika pemerintah misalkan membangun unit sekolah baru, masih jauh perjuangannya, karena bisa jadi tidak semua orang tua atau orang tua untuk menyekolahkan anak ke sekolah yang baru itu belum tentu sesuai harapan kita gitu, karena satu dan lain hal, diantaranya misalkan transportasi, karena biasanya kan untuk cari tanah
baru, untuk mencari area sekolah, area tanah yang bisa dibangun sekolah itu minimal kan sekian ribu meter, itu agak susah ya gitu. Belum lagi ini ya Bu ya, letak geografis di Lebak itu itu kan dia. sungguh variatif ya. Betul, letak geografinya juga yang sungguh variatif. Nah sekali lagi sebetulnya solusinya udah ada Bu Tari ya, solusinya ada ya sebetulnya, cuma untuk mewujudkan solusi itu memang perlu waktu, prosesnya. begitu ya. Barangkali juga bisa dibantu ya dengan Bapak Ibu gurunya belajar di ruang GTK, platform-platform digital Betul. yang sudah banyak tersebar dan bisa Iya. diakses ya, sangat open akses Iya, sekali, iya, meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. iya. Metode ya Bu ya. Kenapa jumlah siswa itu melebihi daya tampung? Ya itu tadi, karena diantaranya ketersediaan kelas, ketersediaan sekolah yang terbatas, dan juga letak geografis yang tidak memungkinkan bagi anak untuk bisa sekolah ke sekolah yang memang terjangkau oleh transport atau misalkan ongkos gitu ya, seperti itu kira-kira. Dan berarti kita juga jangan, Bapak Ibu guru juga jangan terbebani juga sih ya nggak Bu, kayak misalnya mereka terasa harus menyembuhkan anak-anak itu gitu, Ya, padahal kan itu bukan suatu yang bisa dikendalikan oleh guru sendiri ya, betul. karena ada Betul. proses yang kita hanya memberikan pengantar, stimulus seperti itu ya Bu, yang merubah dan tumbuh dan berkembangnya itu juga Iya. kan bagian dari potensi mereka masing-masing ya, Iya. siswa masing-masing. Dulu waktu saya bertugas sebagai terapis di sebuah pusat terapi autisme di Bandung, seringkali orang tua bertanya kepada kami, Bu, anak saya bisa sembuh nggak? Atau pertanyaan seperti ini, Bu, berapa lama anak saya bisa sembuh? Seperti itu, karena mungkin harapan mereka anak-anak bisa mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, sehingga ketika mereka harus bekerja atau mereka mungkin suatu saat mereka harus meninggalkan anak-anak mereka, mereka bisa dengan tenang gitu meninggalkannya gitu, karena mereka yakin bahwa anak-anak mereka sudah mandiri gitu. Tapi jawaban kami adalah kami tidak bisa menyembuhkan karena ini bukan penyakit, gitu ya. Kami tidak menyembuhkan, bisa disembuhkan karena itu bukan karena penyakit. ini bukan penyakit. Yang bisa kita lakukan adalah optimalisasi tumbuh kembangnya sesuai dengan potensi yang mereka miliki, seperti itu. Nice, pernyataan yang sangat dalam sekali Bu. Begitu. Baik, Bapak Ibu guru hebat di Lebak, sahabat edukasi PGRI, sudah waktunya kita mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini. Tapi tenang, ini bukan yang pertama dan terakhir. Tunggu ada sesi berikutnya ya. Iklan dulu. Baik, dapat saya simpulkan rekan-rekan edukasi hebat di luar sana bahwa dari obrolan-obrolan tadi hari ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi adalah panggilan hati, bukan sekedar wacana. Setiap anak berhak tumbuh dalam ruang belajar yang aman, ramah, dan penuh penerimaan. Tantangan memang ada ya Bu ya, Pak Ivan, Bu Rini. Tapi kita tidak boleh berhenti berjuang. Seperti kata Ban Ki-moon. Wah, Ban Ki-moon siapa nih? Ada tuh. Siapa yo? Tokoh Korea bukan? Sekjen PBB. Sekjen PBB, Ban tepat Ki-moon. sekali Pak Ivan. Inclusive education is not a privilege katanya. Privasi ya, bukan privilege. It is a fundamental human right. Dan Maya Angelou mengingatkan kita, in diversity there is beauty and there is strength. Wah, keren banget, power banget nih. Ini dua tokoh yang sangat menginspirasi. Kemudian terakhir saya ingin mengucapkan, mari kita pulang dari percakapan ini dengan satu frekuensi sederhana. Ketika satu anak tertinggal, sesungguhnya kita semua kehilangan. Pendidikan inklusi adalah masa depan kita bersama. Kok saya jadi emosional ya? Saya sangat menjiwai ini perbincangan kita sore hari ini. Ketika tertinggal kita kehilangan. Iya. Betul sekali. Dan tugas kita adalah memastikan tidak ada satupun anak yang dibiarkan sendiri di pojok sana dengan yang kita anggap keterbatasan. Belum tentu ya,
Siapa tahu itu keistimewaan yang belum tergali. Cara berpikir segregatif kita yang seperti itu yang justru membuat jarak psikologis antara yang dianggap formal dan yang non formal. Jadi tak ada lagi dapat dipertahankan lingkaran seperti itu menurut Thomas De Walker. Dan harusnya kita men-celebrate diversity and promote fraternity and equality of opportunity. Hasilnya, ide tentang pendidikan inklusif yang kita bicarakan pada sore hari ini mengalami pemaknaan baru, Bapak Ibu. Kita mulai hilangkan batas-batas dan sekat-sekat. Karena batas-batas itu tak lagi bermanfaat bagi praktik kehidupan kita yang sesungguhnya telah terbuka seperti sekarang ini. Tema besar kita, kelas tanpa tembok. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya acara kegiatan kita PKS dan SLCC Kabupaten Lebak. Bapak Ibu, sahabat PGRI, teruslah belajar, teruslah berbagi, dan mari kita wujudkan sekolah yang ramah untuk semua anak di Kabupaten Lebak. Saya Rini Astuti. Saya Lestari Kurniawati. Kami pamit undur diri. Tagline PGRI, Bapak Ibu, hidup guru, hidup PGRI, Hidup PGRI. solidaritas. Yes. Boleh bareng-bareng nggak ini? Boleh. Boleh. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes. Yes, Oke, oke. sama-sama ya. 1, 2, 3. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes. Terima kasih Oke. Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu Ima, Sama-sama. Pak Ivan, Ya, luar luar biasa. biasa. Bu Rini, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.